Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Renaldi, NIM saya 12150111610. Saya akan menjelaskan, saya dari kelas TIF 4E, saya akan menjelaskan tentang apa itu PHP OOP. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama, saya buka W3 School terlebih dahulu. Ini. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari pemrograman berorientasi objek. Pemrograman prosedural tentang menulis prosedur atau fungsi yang melakukan operasi pada data. Sedangkan pemrograman berorientasi objek adalah tentang membuat objek yang berisi data dan fungsi. Pemrograman berorientasi objek memiliki beberapa keunggulan, yaitu OOP lebih cepat dan lebih mudah dijalankan. Yang kedua, OOP menyediakan struktur yang jelas untuk program. Yang ketiga, membantu menjaga kode PHP kering, jangan ulangi diri sendiri, dan membuat kode lebih mudah dipelihara, dimodifikasi, dan didebug. Yang terakhir, memungkinkan untuk membuat aplikasi penuh yang dapat digunakan kembali dengan lebih sedikit kode dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Selanjutnya, PHP kelas dan objek. Kasus OOP, mari kita asumsikan kita memiliki kelas bernama buah. Buah dapat memiliki sifat seperti nama, warna, berat, dan lain-lain. Kita dapat mendefinisikan variabel seperti name, $color, $weight untuk menyimpan nilai-nilai properti ini. Ketika objek individu, apel, pisang, dan lain-lain dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas. Tapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti. Menentukan kelas. Kelas didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas, diikuti dengan nama kelas dan sepasang kurung kurawal. Semua properti dan metodenya masuk ke dalam kawat gigi kawat seperti ini. Seperti ini contohnya. Di bawah ini mendeklarasikan kelas bernama buah yang terdiri dari dua properti, $nama dan $color, dan dua metode setName dan getName untuk mengatur dan mendapatkan properti $name. Kemudian mendefinisikan objek. Kelas bukanlah apa-apa tanpa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari kelas. Setiap objek memiliki semua properti dan metode yang didefinisikan dalam kelas, tapi mereka akan memiliki nilai properti yang berbeda. Objek kelas dibuat dengan kata kunci baru. Dalam contoh di bawah ini, $apple dan $banana adalah contoh dari buah. Mari kita coba. Nah, nih, kita run, menghasilkan apel dan banana. Lanjut, PHP konstruktor. Konstruktor fungsi konstruk memungkinkan Anda untuk menginisialisasi properti objek pada saat pembuatan objek. Jika Anda membuat fungsi konstruk, PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini ketika Anda membuat objek dari kelas. Perhatikan bahwa fungsi konstruk dimulai dengan dua garis bawah. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Bahwa menggunakan konstruktor menyelamatkan kita dari memanggil metode setName yang mengurangi jumlah kode. Ini contohnya. Kita tidak menggunakan setName di sini. Nah, keluar apel juga. Kemudian destruktor. Bentar, nge-lag. Fungsi destruct dipanggil ketika objek dihancurkan atau script dihentikan atau keluar. Jika Anda membuat fungsi garis 2 di bawah destruct, PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini di akhir script. Perhatikan bahwa fungsi destruct dimulai dengan dua garis bawah. Contoh di bawah ini memiliki fungsi dua garis bawah konstruk yang secara otomatis dipanggil saat Anda membuat objek dari kelas, dan fungsi garis dua bawah destruct yang secara otomatis dipanggil di akhir script. Contohnya seperti ini. Menggunakan garis bawah destruct. Dengan echo memanggil the first is apple. Echo the first is apple. Oke. Kita lanjut ke akses modifier. Akses modifier atau pengubah akses adalah
properti atau metode yang memiliki pengubah akses yang mengontrol di mana mereka dapat diakses. Ada 3. Pertama, public, protect, dan private. Public adalah properti atau metode yang dapat diakses di mana saja. Ini default. Yang kedua, protect atau dilindungi. Dapat diakses dalam kelas dan oleh kelas yang berasal dari kelas itu. Privat, pribadi, yang hanya dapat diakses dalam kelas. Dalam contoh berikut, kami telah menambahkan 3 pengubah akses yang berbeda ke 3 properti, yaitu nama, warna, dan berat. Kemudian jika mencoba mengatur properti nama, itu akan berfungsi dengan baik, karena properti nama bersifat publik di sini dan dapat diakses dari mana-mana. Namun jika mencoba mengatur properti warna atau berat, itu akan menghasilkan kesalahan fatal, karena properti warna dan berat dilindungi dan pribadi. Nih. Nama akan benar karena dia publik. Yang lainnya error karena dia dilindungi dan privat. Selanjutnya inheritance. Apa itu inheritance? Yaitu adalah pewarisan dalam OOP. Ketika kelas berasal dari kelas lain, kelas anak akan mewarisi semua properti dan metode publik dan dilindungi dari kelas induk. Selain itu, ia dapat memiliki sifat dan metodenya sendiri. Kelas yang diwariskan didefinisikan dengan menggunakan kata kunci extended. Mari kita lihat sebuah contohnya. MI strawberry diletak di sini. Jawabannya the fruit is strawberry. Kalau strawberry, jadi saling berhubungan dia. Lanjut ke konstan. PHP class constants. Apa itu? Tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Kelas konstan dapat berguna jika Anda perlu mendefinisikan beberapa data konstan dalam kelas. Kelas konstan dideklarasikan di dalam kelas dengan kata kunci const. Kelas konstan pakai huruf besar atau kecil, namun disarankan untuk memberi nama konstan dalam sebuah huruf besar. Kita dapat mengakses konstan dari luar kelas dengan menggunakan nama kelas diikuti oleh operator resolusi lingkup diikuti dengan nama. Contoh seperti ini. Menyertai const ini. Jelas seperti ini. Kemudian yang selanjutnya abstract class. Apa itu abstract class dan metode abstrak? Yaitu ketiga kelas ini memiliki metode bernama, tapi membutuhkan kelas turunannya untuk mengisi sebuah tugas. Kelas abstrak adalah kelas yang berisi setidaknya satu metode abstrak, yaitu metode yang dinyatakan tetapi tidak diimplementasikan dalam kode. Kelas atau metode abstrak didefinisikan dengan kata kunci abstrak, seperti berikut. Saat mewarisi dari kelas abstrak, metode kelas anak harus didefinisikan dengan nama yang sama dan pengubah akses yang sama atau kurang terbatas. Jadi jika metode abstrak didefinisikan sebagai dilindungi, metode kelas anak harus didefinisikan sebagai dilindungi atau publik. Tapi tidak pribadi. Juga jenis dan jumlah argumen yang diperlukan harus sama. Namun kelas anak mungkin memiliki argumen opsional sebagai tambahan. Jadi ketika kelas anak diwarisi dari kelas abstrak, kita memiliki aturan berikut. Yang pertama, metode kelas anak harus didefinisikan dengan nama yang sama dan mendeklarasikan kembali metode abstrak induk. Yang kedua, metode kelas anak harus didefinisikan dengan pengubah akses yang sama atau kurang terbatas. Dan yang terakhir, jumlah argumen yang diperlukan harus sama, namun kelas anak mungkin memiliki argumen opsional sebagai tambahan. Berikut contohnya. Ini kelas anak. Ini kelas induknya. Kelas anak. Ini objek dari kelas anak. Hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut interface. Oke, selanjutnya interface. Apa itu interface? Yaitu memungkinkan Anda menentukan metode apa saja yang harus diterapkan kelas. Memudahkan untuk menggunakan berbagai kelas yang berbeda dengan cara yang sama. Ketika satu atau lebih kelas menggunakan antarmuka yang sama, itu disebut sebagai polymorphisme. Interface dideklarasikan dengan kata kunci interface.
seperti ini, interface. Kemudian PHP menggunakan penggunaan interface. Untuk mengimplementasikan interface, kelas harus menggunakan kata kunci implement. Kelas yang mengimplementasi interface harus mengimplementasikan semua metode interface. Contoh seperti ini. Interface implementasikan explore meong. Nah, selanjutnya itu traits. Apa itu traits? Itu mendukung warisan tunggal kesanak yang hanya dapat mewarisi dari satu induk tunggal. Jadi bagaimana jika kelas perlu mewarisi beberapa perilaku sifat OP? OP memecahkan masalah ini. Trait digunakan untuk menyatakan metode yang dapat digunakan dalam beberapa kelas. Trait dapat memiliki metode dan metode abstrak yang dapat digunakan dalam beberapa kelas, dan metode dapat memiliki pengubah akses publik, pribadi, atau dilindungi. Trait dinyatakan dengan kata kunci trait. Contoh seperti ini. Trait. Kata kunci trait. Selanjutnya static method. Apa itu? Metode statis dapat dipanggil secara langsung tanpa membuat instance kelas terlebih dahulu. Dapat dideklarasikan dengan kata kunci statis. Ini. Yang kedua, static property. Apa itu? Dapat dipanggil secara langsung tanpa membuat instance kelas. Dideklarasikan dengan kata kunci statis. Static dideklarasikan dengan kata kunci statis juga. Seperti ini, public static prop @school. Maka yang keluar juga yang selanjutnya namespace. Apa itu namespace? Yaitu kualifikasi yang memecahkan dua masalah berbeda. Mereka memungkinkan organisasi yang lebih baik dengan pengelompokan kelas yang bekerja sama untuk melakukan tugas. Kemudian mengizinkan nama yang sama digunakan untuk lebih dari satu kelas. Misalnya, mungkin memiliki satu set kelas yang menggambarkan tabel HTML seperti tabel, baris, dan sel, sementara juga memiliki satu set kelas lain untuk menggambarkan furnitur seperti meja, kursi, dan tempat tidur. Namespace dapat digunakan untuk mengatur kelas menjadi dua kelompok yang berbeda. Sementara juga mencegah dua kelas tabel dan tabel dari yang tercampur. Contoh seperti ini. Table ini seperti ini tabelnya, dan table customer roster sini di tengah-tengah dia. Yang terakhir ada PHP iterable. Apa itu? Yaitu nilai apapun yang dapat dilingkari dengan loop for each. Tipe pseudo yang dapat diulang diperkenalkan di PHP 7.1 dan dapat digunakan sebagai tipe data untuk argumen fungsi dan nilai pengembalan fungsi. Mari kita coba. Di array ABC, hasilnya ABC. Baik, sekiranya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.